Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik yang kami sayangi, dan semoga berkumpulnya kita menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan adik-adik yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan menyambung pelajaran kita, dan yang menjadi tema pembahasan kita pada malam ini yaitu tentang al-asalib al-amaliyah li tazkiyatin nafs, yaitu metode-metode atau cara untuk menyucikan jiwa. Dan ini pembahasan terakhir kita dalam muqaddimah akhlak. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita sudah mulai masuk ke dalam aplikasi akhlak, yaitu membahas langsung bagaimana cara menerapkan akhlak. Jadi insyaAllah kita akan mulai bicara tentang akhlak kepada Allah, akhlak kepada malaikat, akhlak kepada Nabi, kepada sesama kita, dan seterusnya insyaAllah. Baik. Kita tahu bahawa kita ini tidak lepas daripada kekurangan. Semua kita punya aib. Cuma ada yang Allah izinkan bagi seseorang, walaupun dia punya aib, tapi tidak sampai jatuh ke dalam dosa-dosa besar. Tapi ada sebagian orang yang mempunyai aib, bahkan terjebak ke dalam dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Jadi yang patut kita hindari terjadi pada diri kita adalah dosa yang sampai pada level syirik. Ini yang susah diampuni Allah apabila mati dalam keadaan melakukan amal ini. Jadi selain daripada orang-orang yang melakukan dosa besar, kita pun kadang-kadang terjatuh dalam dosa kecil. Hati kita kadang-kadang kita usahakan bersih, tetapi sungguh Rasulullah telah berkata, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu ada khata', ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Rasulullah tidak mencela orang yang melakukan kesalahan, tapi Rasulullah memuji bagi mereka yang merasa diri salah di hadapan Allah, langsung kembali kepada Allah dengan cara bertaubat. Ini termasuk salah satu kasih sayang Allah. Oleh kerana itu, Bapak Ibu maka Allah, bagi kita yang mungkin tidak bisa lepas daripada kesalahan, para ulama mencatat melalui ayat, melalui hadis, ada cara agar kita tidak terjebak terlalu dalam kekotoran hati. Yang pertama, al-ilmu an-nafi'. Hendaknya seseorang
menuntut ilmu yang bermanfaat. Ilmu ini cahaya. Orang yang berilmu hatinya penuh dengan cahaya, dan cahaya Allah tidak akan turun kepada ahli maksiat. Oleh karena itu, salah satu cara membersihkan hati adalah dengan cara menuntut ilmu yang bermanfaat. Yang disebut ilmu yang bermanfaat adalah kullu ilmin yuqarribu minallahi subhanahu wa ta'ala, yaitu semua ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, wa yazidul khasyah minhu, dan bisa menambah rasa takut kepada Allah, wa yadfa'u ilal amal as-salih, dan juga bisa mendorong seseorang melakukan amal saleh. Ini disebut dengan ilmu bermanfaat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, dan doa itu berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat dalam hadis yang lain yaitu lam yazdad illa bu'da. Setelah menuntut ilmu, tidak bertambah apapun kecuali menjauh dari Allah. Ini ilmu tidak bermanfaat. Kalau belajar sesuatu lalu kemudian hasil daripada belajar itu semakin menambah jauhnya kita dari Allah, kita telah salah menuntut ilmu. Kalau seandainya seseorang faham, tentu dia akan memilih ilmu yang baik untuk bisa hidup di dunia dan di akhirat. Orang yang belajar ilmu agama, dia dapat dunia, dia dapat akhirat. Kalau seandainya seseorang menghafal Quran lalu memperdalam isi Al-Quran, dia dapat akhirat dengan janji-janji Allah. Tapi insya Allah, Allah pun muliakannya di dunia. Rezeki tidak lepas darinya. Macam-macam cara Allah memberi dunia untuknya. Paling kurang orang yang hafal Quran kalau bingung mencari rezeki, maka dia dibutuhkan orang. Orang yang belajar ilmu agama semakin mendekat akhir zaman, semakin dibutuhkan orang. Kalau menuntut ilmu dunia, dunia dapat, akhirat belum tentu. Ada orang yang terjebak terus-terusan menuntut ilmu dunia tanpa ada hubungan dengan akhirat. Dunia dia dapat, tetapi akhirat belum tentu. Berbeda dengan orang yang menuntut ilmu agama. Jadi sebenarnya ilmu itu yang paling penting adalah ilmu agama. Selain daripada itu ilmu tambahan. Bukan tidak penting, tapi itu ilmu tambahan. Orang belajar kimia, itu ilmu bermanfaat dalam segala sisi, dan bahkan ilmu kimia dekat sekali dengan agama untuk membongkar rahasia-rahasia kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Cuma ketika orang terus-terusan menuntut ilmu kimia tanpa menghubungkannya dengan agama, maka dia terjebak dalam dunianya. Jadi kerjanya hanya di lab saja-saja. Campur ini, campur itu, keluar asap. Itu aja kerjanya. Yang botol ini tuang ke botol sana, pecah.
lalu kemudian mencari penyebab corona, tapi tidak dia usahakan mendekat ke agama, di saat itulah dia terjebak dengan ilmu dunianya, dan itu tidak bisa menyucikan jiwa. Tapi kalau belajar agama dari hari ke hari orang semakin baik, selama dia tidak munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang belajar agama tapi semakin jauh dari Allah. Ini adik-adik kita, ya adik-adik semuanya, pulang dari pesantren masih pelihara salat jamaah atau tidak di luar sana? Alhamdulillah. Tapi yang nyaut cuma berapa orang saja. Ini menunjukkan yang tidak nyaut belum tentu. Ada yang model di pesantren sudah 5 tahun, pulang dengar dalam rumah, ayahnya tidak pernah kenal dunia pesantren, tetapi Masya Allah subuh sampai Aisyah jaga jamaahnya. Anak pulang dari pesantren tidur, tanya ayah, pulang pesantren kok begini? Apa katanya? Sudah capek berjamaah di pesantren, kasih kami kesempatan sebentar istirahat di luar pesantren. Inilah kaum munafikin pulang dari pesantren. Jadi ada juga yang belajar ilmu agama tapi menjauh dari Allah. Akibat apa? Ada sifat nifaq, hatinya kotor. Kenapa bisa begitu? Tidak ikhlas menuntut ilmu, tidak ikhlas. Ada yang tidak ikhlas, anaknya langsung sebenarnya tidak mau masuk pesantren, pinginnya SMA, tapi kemudian terpaksa. Apakah ikut kawan atau paksaan orang tua? Dia tidak ikhlas, maka menimbulkan sifat nifaq. Ada yang orang tuanya tidak ikhlas, anak bukan dimasukin pesantren, pesantren dianggap tong sampah. Hai gatuli rumah geboh di pesantren. Jadi waktu titipkan sama guru, dia bilang, ini ustaz pelihara baik-baik, yang jangan dia pulang, saya nggak sanggup lagi lihat dia. Ustaz lihat aja tiap hari. Jadi kita ini yang ngajar di pesantren jadi tempat ngurus sampah. Itu akibat tidak ikhlasnya orang tua. Seburuk-buruknya anak, jangan punya niat menjadikan anak sebagai sampah yang harus dibuang dari rumah, karena niat itu sangat mempengaruhi apa yang akan dilakukan oleh seorang anak. Bibir bapa dan ibu yang punya anak itu basah dengan istijabah. Satu kalimat keluar, satu kalimah diijabahkan oleh Allah, kecuali dia punya penghalang doa. Jadi adik-adik yang mulakan Allah, kalau mau jadi orang baik, tuntut ilmu ikhlas dan carilah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau metode menuntut ilmu itu, sebenarnya dahului dulu dengan menghafal Quran, walaupun kita belum tahu apa maknanya. Jadi kalau ada orang bilang, ini pernah saya dengar satu ceramah yang mengatakan tidak boleh hafal Quran kecuali setelah belajar ilmu tauhid, kemudian ilmu fiqih, lalu baru boleh belajar Quran. Kalau begitu Imam Syafi'i sesat. 7 tahun sudah hafal Quran dan beliau pada saat itu belum mencapai ilmu selain daripada itu. Jadi walaupun tidak hafal, walaupun tidak faham, hafal saja dulu. Selesai hafal, masuk ke dalam menuntut apa yang dihafal. Jangan berkekalan dengan hafalan. Ini aneh, masuk ke pesantren nuntut ilmu, menghafal Quran 6 tahun menghafal. Disuruh tafsirkan wal asri tidak tahu. Ditanya tentang qul huwallahu ahad tidak tahu maknanya. Ini fatal. Jadi targetnya hanya untuk jadi imam. Ini baru pada kulit, menghafal itu baru pada kulit. Seharusnya setelah menghafal, kita mulai masuk ke dalam ilmu untuk mengetahui isi hafalan. Maka diperlukan apa? Bahasa Arab. Karena Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Maka perlu belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa Quran.
bahasa Nabi, bahasa penduduk surga. Tapi kalau ada yang bilang belum belajar bahasa Arab nggak bisa masuk surga, itu salah juga. Karena semua bahasa itu dihimpunkan Allah menjadi bahasa Arab bagi penduduk surga. Lalu kemudian baru menggali isi Al-Quran. Bahasa Arab itu cabangnya banyak, mulai dari nahwu, saraf, nanti belajar balaghah, ma'ani, badi' dan seterusnya. Baru gali isi Quran. Kalau sudah faham ke situ, nanti bertemu dengan ilmu fikih, tinggal keluarkan dalil. Makanya banyak orang hafal Quran kadang-kadang tidak bisa menyucikan jiwanya karena dia tidak faham apa yang dihafal. Jadi enggak ada rasa takut ke Allah waktu Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Dia tak faham itu. Dan akibatnya apa? Dia hafal tetapi punya pacar. Kerja siang malam hafal Quran, belajar fikih, belajar hadis, tapi pacar di kampung menunggu-nunggu kapan pulang dari pesantren. Padahal yang dibaca setiap hari jangan dekati zina. Ini nanti hari kiamat kata Nabi, dia datang dalam keadaan dilaknat oleh Quran. Bukan dibela oleh Quran, dilaknat oleh Quran. Jadi kalau orang sudah hafal Quran lalu kemudian mulai belajar ilmu berikutnya, Allah mudahkan. Dan ketika kita mulai belajar fikih, keluarkan dalil. Contoh, kita tahu cara wudu, mana rukun wudu. Kita tahu, kita hafal dari matan takrib, kita tahu rukun wudu ada 6 perkara. Tapi begitu ditanya dalil, banyak orang yang tidak bisa menyebutkannya. Nanti ujung-ujungnya marah dengan mengatakan, "Kenapa ya dalil? Yang penting betul kan?" Ini efek gara-gara tidak menghafal. Bagi kita yang hafal, begitu ditanya mana dalil wudu, yang rukun yang menyebabkan yang mengatakan wudu itu punya rukun, mana dalilnya? Langsung kita bisa sebutkan. Iza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain, dan seterusnya. Ditanya mana hukumnya haramnya babi, haramnya bangkai, ditanya tentang bagaimana hukumnya ini, semua ada dalam Al-Quran. Dan sebagai tambahannya, maka belajarlah hadis. Jadi kalau ini sudah dipelajari, muncullah pemahaman terhadap apa yang kita baca. Ketika sudah muncul, menetes air mata ketika kita mulai membaca per ayat, timbul rasa takut. Makanya kalau belajar ilmu yang bermanfaat, ini kadang-kadang diajarkan terus-terusan belajar ilmu-ilmu dunia yang tidak sama sekali berhubungan dengan agama, dan bahkan lebih parah mengajak orang untuk berbuat maksiat. Ilmu yang tidak penting tidak usah dipelajari, tapi ilmu yang penting dan bisa dekat dengan agama itu dipelajari. Kita hari ini Bapak Ibu, ini pengalaman, kita terbias dengan metodologi barat. Ngambil S2, kalau kita ngambil di Indonesia atau negara-negara yang terbias dengan metodologi barat, kita ngambil jurusan apa? Bahasa Arab. Nggak usah jauh-jauh lah, silakan ambil S2 di boleh di UIN atau di mana saja, ngambil jurusan bahasa Arab. Apa yang kita pelajari di situ? Bahasa Arabnya cuma 1/4 yang dipelajari. Yang lain apa? Belajar mulai dari ilmu-ilmu secara umum. Ya. Jadi belajar tentang Nusantara, belajar tentang Pancasila dulu, belajar tentang ini, tentang filsafat, metodologi, ini macam model. Bahasa Arab nanti terakhir 1/3 kena bahasa Arab. Ini terbias dengan metodologi barat. Adik-adik coba ambil bahasa jurusan agama di Mesir, di Madinah, Makkah, itu begitu masuk ke S2-nya, itu langsung ke jurusannya, dikuliti habis-habisan. Jadi nggak sempat lagi kita mikir yang tidak bermanfaat. Ini macam-macam kita disuruh yang tidak ada hubungan dengan jurusan kita. Inilah efek menangnya barat di atas pendidikan kita. Setelah itu jadi orang yang sudah mendapat gelar S2, sudah selesai. Ternyata ujung-ujungnya lebih banyak ilmu di S1 daripada S2. Memang kenyataannya memang begitu. Jadi oleh karena itu,
untuk mengetahui kita ini sudah baik atau tidak, salah satunya adalah belajarlah ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Tapi ilmu dunia tidak dibuang oleh Rasulullah, cuma sebagai penghias hidup kita di dunia. Bagi mereka yang sudah masuk ke dalam ilmu dunia, juga dianggap bermanfaat ketika dia tidak mengajarkan maksiat di dalam ilmu itu. Jadi jangan ajarkan orang maksiat. Ya. Ini ada, kalau di Jogja itu ada ilmu jurusan seni rupa. Jadi ya ceritanya ya belajarnya ya masalah-masalah itu. Ya. Nanti seni tari, ada yang mau jadi artis, ada jurusannya juga. Masya Allah, ilmu tersebut terus membawa orang ke dalam maksiat. Maka di pesantren nggak perlu ilmu-ilmu kesenian, itu tidak perlu. Nih. Cukup belajar yang kira-kira bermanfaat bagi kita. Makanya kita ini kadang-kadang habis waktu di tempat yang kurang bermanfaat. Berikutnya, untuk bisa menyucikan jiwa kita, ya, yang kedua adalah ayyatajannaba al-muslimul al-mira'a wal khisama fi masailil ilmi. Kalau sudah berilmu, jangan suka berdebat, jangan suka membuat ilmu itu sebagai alat untuk bertengkar. Jadi bahasa kita baik minta lawan dengan ilmu. Ilmu itu laisa litumari fih, bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan. Wala litubahi bihil ulama, ilmu bukan untuk menantang para ulama, dan ilmu bukan untuk membodohi orang-orang awam. Jadi jangan sampai ketika sudah berilmu suka ngetes. Kita nggak perlu ngetes orang, karena bukan tujuan ilmu untuk ngetes orang, dan ini mengkotorkan hati. Orang yang selalu dalam jiwanya, nyan ustaznya long teh dah 3 angin bah. Kangin bah dia bah long teh sikit. Masya Allah, kotornya hati karena rusaknya tujuan berilmu. Kotor. Kita ini nuntut ilmu untuk apa? Untuk diamalkan. Maka disebut alim ketika cocok antara ilmu dan amal. Baru disebut alim kalau cocok antara ilmu dan amal. Kalau tidak cocok antara ilmu dan amal, tidak layak disebut alim. Jangan beri gelar orang alim kalau pekerjaannya berbeda dengan apa yang dia ketahui. Jadi tidak perlu kita merasa lebih hebat. Dalam surat Yusuf disebutkan wa fawqa kulli zi ilmin alim. Di atas setiap orang berilmu ada yang lebih berilmu. Dan tidak perlu malu pun kalau seandainya kita tidak semua menguasainya, karena ilmu begitu luasnya. Bahkan Allah cuma memberikan sedikit kepada kita, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang kuberikan kepadamu hanya sedikit, kata Allah. Begitu luasnya ilmu, tapi di sisi Allah hanya sedikit. Bahkan Nabi Musa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Nabi Musa, seorang Nabi Allah, tidak tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir sampai Nabi Khidir memberi takwilannya setelah itu. Jadi oleh karena itu, jangan suka berdebat kecuali berdiskusi untuk menambah ilmu. Misal contohnya melakukan mubahasah. Contoh biasanya nih, kalau ada pesantren-pesantren buat satu diskusi, munaqasyah begitu, lemparkan satu masalah. Jadi sebelum dilemparkan satu masalah itu, anak-anak suruh baca. Misal contohnya tentang hukum talak. Hukum talak 3 kalau dijatuhkan sekaligus, misal begitu. Jadi buat diskusi, forum diskusi. Suruh baca berapa orang, lalu silahkan berdiskusi, lemparkan masalah. Yang begini-begini tidak mengapa, itu hanya untuk mengasah ketajaman agar kita bisa menguasai satu cabang ilmu. Dan supaya kita tidak jatuh ke dalam kefanatikan ilmu, karena orang yang suka berdebat biasanya modalnya karena fanatik. Fanatik artinya merasa diri sudah benar dan selalu merasa orang berada di pihak yang salah.
Ini kefanatikan ini selalu mencuatkan masalah. Supaya tidak fanatik terhadap ilmu, maka orang perlu belajar cabang ilmu dengan benar. Perlu mempelajari tarikh tasyri', sejarah kenapa munculnya syariat, sejarah kenapa sampai terjadinya perbedaan pendapat. Itu perlu belajar. Jadi bukan langsung ke dalam poinnya. Belajar dulu sejarah syariat. Dari mana muncul syariat? Dan sumber hukum itu ada berapa? Kenapa ulama hanya menyepakati 4? 8 yang tersisa, kenapa tidak disepakati? Ini semua akan membuat kita tidak suka untuk berdebat dan menjatuhkan orang lain. Kenapa? Karena kita selalu merasa bahwa kita adalah orang yang masih bodoh. Jadi jangan tanamkan sifat berilmu untuk berdebat. Bahkan Rasulullah memuji, kujamin kata Rasulullah, akan mendapatkan rumah fi rabadil jannah, ya, akan mendapatkan rumah di pinggiran-pinggiran surga. Siapa mereka? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, yaitu orang yang meninggalkan perdebatan atau debat kusir walaupun dia sudah berada di posisi yang benar. Surga dijamin bagi mereka yang meninggalkan debat kusir walaupun sudah berada di posisi benar. Jadi makanya Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak bisa mengalahkan 10 orang bodoh. Kalau berdebat dengan Imam Syafi'i, disebutkan bahawa beliau tidak akan menang kalau berdebat dengan 10 orang bodoh. Tapi dengan orang alim, beliau siap berdebat untuk mendapatkan ilmu. Dengan orang bodoh tidak akan menang. Kenapa? Karena debatnya debat kusir. Debat hanya untuk memenangkan diri sendiri, bukan debat untuk mendapatkan kebenaran. Ini yang membuat orang kadang-kadang jatuh ke dalam permusuhan. Jadi diajak berdebat, kalau menang dia sombong, kalau kalah dia marah, ujung-ujungnya tidak ada yang baik. Jadi walaupun kita sudah berada di posisi yang benar, jangan suka berdebat, tinggalkan perdebatan. Berikutnya, cara menyucikan hati berikutnya, yaitu perbanyaklah melakukan amal saleh, ya, perbanyaklah melakukan amal saleh. Jadi ibadah ini memperkuat akhlak. Sadar tidak sadar, apa yang disuruh Allah ujung-ujungnya semua ke akhlak. Waktu Allah suruh berpuasa, maka Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, semoga setelah puasa engkau bertambah baik akhlakmu dengan cara bertakwa. Orang takwa itu orang yang paling baik akhlaknya. Takwa itu asal datang perintah dari Allah dia lakukan, asal datang larangan dia tinggalkan. Baik dalam keadaan sirran, sepi, wa adaniyah, atau dalam keadaan terang-terangan. Makanya orang yang melakukan puasa itu ujungnya takwa. Orang yang melakukan salat ujungnya tanha 'anil fahsya wal munkar, mencegah kekejian dan kemungkaran. Semakin bagus ibadah kita, semakin jauh daripada maksiat. Orang yang jauh dari maksiat, hatinya tidak menghitam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan tentang setiap maksiat yang dilakukan itu membuat titik hitam dalam hati. Semakin banyak maksiat, semakin hitam hati. Ujung-ujungnya orangnya menjadi ahli di dalam keburukan, susah menerima nasihat, susah menerima hidayah. Oleh karena itu, perbanyak amal saleh itu akan menjauhkan kita daripada kekotoran hati. Kita ini walaupun ilmu banyak, tetapi kalau akhlak tidak ada, maka kita tetap ujungnya neraka.
Tidak ada jaminan bagi orang berilmu mendapatkan surga kalau tidak dibarengi dengan akhlak. Dalam satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang mengatakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna fulanah taqumul laila wa tasumun nahar. Ya Rasul, ada seorang perempuan yang sering bangun melakukan salat tahajud di malam hari, lalu dia sering puasa di siang hari, wa taf'al wa tasaddaq, dia melakukan amal-amal saleh dan dia juga suka bersedekah, wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Cuma ya Rasulullah, perempuan ini suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu mendengarkan laporan ini Rasulullah berkata, la khaira fiha hiya min ahli nar. Perempuan itu bukan perempuan baik, dia adalah penduduk neraka. Jadi ibadah yang dibarengi dengan kesombongan itu tidak akan memunculkan akhlak yang baik. Lalu selanjutnya sahabat mengatakan, wa fulana tusallil maktubah wa tasaddaq bi aswar. Ada satu lagi perempuan ya Rasulullah, dia hanya salat yang wajib saja, lalu dia bersedekah bi aswar. Aswar itu sepotong susu yang sudah beku. Di musim dingin susu beku disebut aswar. Jadi dia enggak banyak sedekah, tapi cuma sepotong susu beku saja dia berikan kepada orang lain. La tu'zi ahadan, tapi dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Lidahnya tidak pernah menyakiti seorang pun. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah berkata, hiya min ahlil jannah, dia adalah penduduk surga. Kenapa ini bisa terjadi? Tadi kita katakan banyak ibadah semakin memperbagus hati, tapi ibadah yang tidak diterima ini yang membuat tidak berubah. Salat ada tapi tidak khusyuk. Akibat tidak khusyuk tidak makbul. Akibat tidak makbul tidak berefek. Maka bapa-bapa hati-hati dengan melihat zahir salat anak-anak kita. Nampaknya salatnya bagus, tapi ternyata pikirannya game. Apalagi sudah 2 bulan corona, tidak balik ke pesantren, hidup dalam dunia game. Dalam salat pun dia masih membayangkan perjalanan dalam game tersebut. Kalau itu diulang terus-terusan dan kita tidak berusaha menasihatinya, maka yang terjadi hanyalah seperti robot yang salat. Artinya tidak merubah apapun dari dirinya. Nah, jadi ibadah yang bisa merubah akhlak adalah ibadah yang makbul, diiringi dengan menjaga syariat akhlak, syariat ibadah tersebut. Sedikit lagi, berikutnya untuk bisa merubah agar hati kita bertambah baik adalah az-zawaj, dengan cara menikah. Ini bagi yang belum menikah, menikah itu termasuk salah satu cara menjaga hati. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah berkata, iza tazawwajal abdu, kalau seseorang menikah, faqad istakmala nisfad dain, dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Falyattaqillah fin nisfis sani, maka setelah itu bertakwalah kepada Allah di sisa yang setengahnya. Kenapa orang yang menikah disebut bisa menyempurnakan setengah dari agamanya? Karena sebelum menikah, setengah daripada nafsu berbicara tentang dunia syahwat, terutama bagi laki-laki. Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa, laki-laki itu dihiasi syahwat kepada perempuan berlebihan. Pikirannya terlalu cepat mengenal maksiat adalah syahwat. Ini yang anak-anak yang sudah punya WA. Dulu kalau kami di pesantren tidak punya WA, terjebak ke dalam dunia yang sifatnya bentuknya pacaran ada, cuma kecil jumlahnya. Tapi hari ini Masya Allah, melalui Facebook, WA, itu ada yang sudah ngambil nomor dari
orang yang perempuan yang lain mulai berkenalan. Itu baru kelas 1 SMP, Pak. Sudah punya pacar, sudah berani mengucapkan kata-kata sayang. Pu sayang home. Dan dunia ini terbangun. Bagi laki-laki dunia ini terbangun, apalagi kita yang mengisi paket data di HP anak-anak kita. Dia sering nonton televisi, sering nonton dunia sinetron yang filmnya itu saja. Maka terbiasalah dengan gaya hidup. Orang kalau sebelum menikah jatuh ke dalam maksiat syahwat itu setengah. Paling besar maksiat salah satunya adalah syahwat. Mohon maaf, kadang-kadang selain mengenal lawan jenis yang bukan mahram, terjadi maksiat besar. Mulai bonceng anak orang. Kalau anak sendiri tidak mengapa. Bonceng anak orang. Selama libur, hari Minggu janjian pergi ke waduk. Ini mulai maksiat. Makanya paling bahaya orang kalau belum menikah. Oleh karena itu Nabi mengatakan, yang menikah setengah syahwatnya sudah terjaga. Kalau sudah menikah juga tidak terjaga, ini perlu balik lagi ke pesantren. Sudah menikah pun masih suka pacaran, itu berarti bukan karena menikahnya tidak menyelesaikan masalah. Sidro je memang dianya yang bermasalah. Jadi oleh karena itu menikah adalah salah satu cara menyucikan hati. Orang kalau sudah menikah pandangannya tertunduk biasanya begitu. Kecuali orang-orang yang memang punya masalah sendiri dengan maksiat yang lain. Dan yang terakhir, untuk menyucikan hati ini, im'an an-nazar fi kitabillah subhanahu wa ta'ala. Sering-seringlah mempelajari kitab Allah, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran ini segala macam ada di dalamnya sebagai petunjuk bagi hidup kita. Kita diajarkan Quran mulai dari rasa takut dengan digambarkan azab, diberikan semangat ketika digambarkan surga, lalu kemudian dibuat oleh Allah, ditampilkan kembali kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang yang saleh. Semua itu menjadi pelajaran bagi kita. Maka orang yang disibukkan dengan mempelajari Al-Quran, biasanya hatinya semakin lembut. Maka perlu pelajaran tafsir Al-Quran. Membacanya berpahala, tapi lebih besar pahala di saat dia bertadabbur isi daripada Al-Quran. Banyak orang yang bisa baca Quran tapi tidak faham isinya. Ada yang selalu membaca Yasin tapi sampai sekarang tidak tahu apa yang diisi dalam Yasin. Tidak tahu. Itu mulai dari bacaan pertama Yasin wal Quranil Hakim, terus bacaan itu banyak orang tidak tahu apa isinya. Ada orang baca Kahfi bagus, berpahala, tapi banyak orang yang terluput mempelajari isi Al-Kahfi. Surat-surat pendek saja, Masya Allah, sampai para ulama mengatakan, sahabat mengatakan, kalau orang mempelajari surat Al-Asr, maka sepertiga dari hidupnya itu sudah aman. Surat Al-Asr saja itu sudah menceritakan tujuan hidup kita agar tidak merugi di dunia. Itu perlu dibahas dengan mendetil apa maksudnya. Kalau ini kita tidak sempatkan, kita sibuk dengan Quran tapi tidak pernah baca Quran, ini mengakibatkan hati kita membeku. Jadi oleh karena itu, sering-seringlah membuka lembaran Quran, dan tafsir itu kadang-kadang tidak bisa dibaca sendiri, harus disyarah. Membaca terjemahan belum tentu sama dengan syarahan. Syarah seorang guru yang telah membaca beberapa tafsir itu lebih baik daripada membaca terjemahan tafsir sendiri. Oleh karena itu, jemaah maka Allah, inilah 5 perkara yang bisa menyebabkan seseorang suci hati, bersih hati.